Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dhinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih walau karihal musyrikun. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin al-khatimi lima sabaq naziril haq bil haq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Para alim, para kasepuhan, para bini sepuh, tokoh masyarakat, para kiai, para asatid, para ulama, para imam-imam manakib, dan seluruh saudara ayah sekalian dari mana saja yang sangat saya cintai, saya hormati, saya muliakan. Semoga semuanya oleh Allah ditambah-tambah kesehatan yang barokah, diberikan umur yang barokah, dimustajabkan doa-doanya, segala apa yang menjadi harapan, keinginan, cita-citanya diwujudkan oleh Allah. Jamaah yang sangat ayah cintai, teruslah kalian berdoa kepada Allah, dan jangan lupa di setiap doa itu barengi dengan keyakinan dan kepasrahan kepada Allah. Jadi ketika kita doa, kita harus sadar la haula wala quwata illa. Namanya orang minta berarti orang yang tidak berdaya. Orang minta itu orang yang butuh. Betul Bu? Ketika orang itu minta dengan kesombongan, kira-kira dikasih apa enggak? Jadi betul-betul kita ini sumerah, pasrah. Saya nggak bisa apa-apa, saya butuh sekali dengan pertolongan Allah. Nah, ketika doa tuh harus begitu. Anggap saja kau dan aku ini bagaikan sebutir debu. Mungkin debu terlalu besar, ya. Ketika kamu meminta sesuatu ada kesombongan, nggak akan pernah Allah wujudkan. Allah hanya akan memberi kepada hambanya yang sumerah diri, yang pasrah. Saya punya usaha, tentunya karena Engkau yang kasih ya Allah. Kadang kita punya usaha merasa usaha kamu, seakan-akan dagang ini lancar karena kerja keras kalian. Ini bagian daripada bentuk kesombongan yang tidak terasa, halus sekali. Sehingga karena kamu dagang tidak sadar, alhamdulillah bisa kebeli motor. Tambah lagi sombongnya, tambah lagi angkuhnya. Nih berkat saya dagang karena saya kerja keras, alhamdulillah saya bisa kebeli motor. Ini sombong, belum istiqomah namanya. Bu, orang istiqomah itu tidak dilihat kabul atau tidak hajatnya. Ini perlu pegang baik-baik. Orang istiqomah itu prioritasnya bukan berarti setiap keinginan itu terwujud. Tapi orang istiqomah adalah orang yang berharap kecintaannya itu semata, nggak ada yang lain. Jadi ketika kamu istiqomah, sudah dikiran, lalu bisa kebikin ini, kebeli itu, lalu jumawa, tahu jumawa? Besar kepala, ini barokah. Iya betul, memang barokah. Ya. Tapi
Orang istiqomah itu bukan itu. Ayah mau tanya, orang yang sholat kaya ada apa tidak? Orang yang gak sholat miskin, orang yang sholat miskin ada nggak? Ada. Orang yang gak sholat kaya ada nggak? Orang yang gak sholat miskin banyak apa enggak? Berarti bukan itu istiqomah. Prioritasnya bukan ketika kabul apa enggak hajat. Kamu harus berani bertanya, dicintai Allah apa tidak apa yang Allah kasih itu? Betul apa enggak? Betul? Andaikan hidup kamu melarat sekalipun, ya, miskin sekalipun, itu lebih utama asalkan mendapatkan kecintaan Allah daripada hidup kamu kaya, apa yang kau inginkan diwujudkan tapi jauh dari cintanya Allah Subhanahu wa taala. Naudzubillahi min itu. Jangan jumawa. Kamu yang istiqomah terus hajat kamu nggak terkabul, jangan bilang kalau kamu juga ini saya nggak barokah, hidup saya ini nggak barokah. Jangan pernah kamu berkata demikian, karena belum tentu yang nggak kabul hajat itu nggak barokah. Siapa tahu lewat kesulitan yang kamu punya, lewat masalah yang kamu punya, justru cinta Allah diberikan kepada kalian. Siapa contohnya? Nabi Ayub alaihi salam. Ada dari zaman Nabi. Ada orang kaya yang mendapat cinta Allah, ada juga orang yang miskin mendapatkan kecintaan. Tapi dua-duanya bahagia, wahai saudaraku. Nabi Ayub hidup bahagia walaupun dalam keadaan penderitaan yang tiada henti dan tiada kira. Mana buktinya? Nabi Ayub bisa melihat mana saudara saya yang setia. Nabi Ayub bisa melihat mana istri saya yang setia. Betul apa tidak? Kan Nabi Ayub ini punya istri 2. Iya, ada. Tapi dengan kesetiaannya yang bernama Siti Rahmah, hatta suaminya sakit, tidak bisa usaha, tidak bisa bekerja, tidak punya apa-apa, tampil seorang istri dengan kesetiaannya membantu perjuangan suaminya. Ini bukankah itu sebuah keberkahan? Betul apa betul? Betul apa betul? Sebaliknya banyak orang di tengah-tengah kekayaan tidak memiliki pasangan yang setia. Ada apa enggak? Ada enggak? Penuh dengan rekayasa, baik hanya di depan ketika karena melihat banda dan harta suaminya. Tapi ketika suaminya tidak punya apa-apa, di belakang dia berani untuk berkhianat kepada yang dicintainya. Apakah berkah hidup seperti itu? Betul apa enggak? Nabi Sulaiman alaihissalam diberi kekayaan oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi tidak cuman punya kekayaan, Nabi Sulaiman pun mendapatkan kecintaan Allah Subhanahu. Bahkan menurut riwayat Nabi Sulaiman, hatta segalanya serba mewah, semua serba ada, beliau tidur hanya beralaskan tikar. Beliau hanya tidur beralaskan tikar. Bahkan bantalnya juga terbuat kalau di sini itu kelapa yang bisa gelinding-gelinding begitu. Apa tujuannya? Agar saya tidak lalai kepada Allah, agar saya tidak terlalu nyenyak ketika tidur, sehingga kalau saya tidur di tempat yang tidak enak, mudah-mudahan saya bisa terbangun, hati saya terlalu terjaga kepada Allah. Luar biasa ya. Jadi ketika kamu dikasih sulit, aduh saya istiqomah, jangan-jangan saya nggak barokah. Salah. Banyak cara Allah untuk menunjukkan kuasanya, cintanya kepada hambanya. Ada yang diberikan kabul hajat, ada yang belum diberi kabul hajat. Tapi semata-mata kabul atau tidak, itu semata-mata Allah ingin menampakkan dirinya, mewujudkan cintanya kepadaku dan kepadamu, wahai saudaraku. Ya, tidak ada pilihan. Jika ingin hidup ini kita sempurna, selamat dunia dan akhirat, ketika kamu dikasih senang, maka terima pula kesulitan yang Allah kasih. Hidup jangan hanya menerima enaknya saja. Saya mau tanya ibu-ibu, bapak-bapak, saya mau tanya, ketika kamu punya pasangan menerima enaknya saja, mau apa enggak? Mau apa enggak? Enggak. Kita tentunya harus
punya kesetiaan, baik tatkala suka ataupun duka, baik dalam keadaan senang ataupun dalam keadaan sulit. Tetap kesetiaan itu kita pelihara, tetap kesetiaan itu kita jaga, karena cinta tidak butuh pembuktian apapun. Kalau kamu cinta kepada Allah, senang katakan Allah yang memberikan senang, susah kamu katakan pula Allah pula yang memberi kesusahan. Baru itu namanya cintanya sempurna, imannya sempurna, tidak terkontaminasi lantaran keadaan, istiqomahnya sempurna, tidak terkontaminasi dengan kabul dan tidaknya hajat. Jamaah yang sangat ayah cintai, orang tua yang manapun pasti akan memiliki kasih sayang kepada anaknya, apalagi Allah sang pemilik langit dan bumi Azza wa Jalla. Ketika cinta Allah telah didapatkan, maka langit dan bumi sudah barang tentu itu akan menjadi milik kita manusia. Betul? Karena Allah menciptakan bumi untuk manusia, Allah menciptakan langit untuk manusia, Allah menciptakan apapun yang ada di dunia ini untuk manusia. Maka ketika hambanya, ketika orang yang dicintainya hidup dalam kesulitan, tidak mungkin Allah akan membiarkan. Yang yakin dalam hatinya, ya, setuju? Yang yakin. Proses untuk mendapatkan cintanya Allah memiliki jalan dan pintu masing-masing. Allah yang lebih tahu itu. Wah, ini kayaknya kalau dikasih susah dia nggak kuat gitu, makanya dikasihnya kaya cukup gitu loh. Ah, ini kayaknya dikasih kaya nggak kuat, maka lewat pintu yang susah gitu. Siapa contohnya? Ya kita. Ngaku apa enggak nih? Ini kita buat ngebuktiin cinta itu pintunya pintu susah. Soalnya kalau dikasih kaya dikit orang mau ngaji. Bener apa bener? Dikasih senang sedikit boro-boro di pengajian. Yang ada karaoke di mana ini? Iya apa enggak? Ayo tanya sama hatinya masing-masing. Berarti kalau kita dikasih seperti Nabi Sulaiman, ora kuat, ora sanggup, kita mah lupa sama Allah. Makanya dikasih pintu yang sebaliknya, agar apa? Hati terjaga. Ketika kamu besok ada kebutuhan, uangnya tidak ada, hatinya kan menjerit, ya Allah, ya Allah. Betul apa betul? Betul apa betul? Tapi ketika senang, boro-boro Allah-Allahan, SGC apa lipo nih? Ayo ngaku bangga nih. Termasuk yang ngomong barangkali itu begitu, termasuk saya. Betul apa enggak? Makanya dari kecil pintunya pintu melarat. Kalau pintu melarat dibukakan bunyi melarat, begitu ditutup miskin ya. Itu pintu kita tuh Bu, nggak masalah, namanya pintu nggak masalah. Pintu mau lewat pintu miskin kek, mau lewat pintu kaya kek, yang penting di dalamnya tetap mendapatkan rahmat cintanya Allah gitu. Nggak masalah, cuman pintu kok takut. Jangan suudon, aduh pintunya juga jelek nih, jangan, wah udah pasti nih dalamnya juga jelek ini. Belum tentu, siapa tahu di dalamnya itu ada emas dan berlian. Karena ada riwayat Syekh Abdul Qadir Jilani, seorang saudagar membawa harta kepada Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Tujuannya ngapain? Mau ngebantuin Syekh Abdul Qadir, karena Syekh Abdul Qadir kelihatannya hidupnya susah gitu loh. Ceritanya nih, lanjut apa enggak nih? Suudon, karena hidup Syekh Abdul Qadir sederhana, dianggapnya itu Syekh Abdul Qadir itu orang nggak punya gitu loh. Jadi saudagar ini niatnya mau ngebantuin, bawalah harta 2 peti ya, dikirim untuk Syekh Abdul Qadir Jilani. Akhirnya karena Syekh Abdul Qadir ini waliullah, orang yang makrifat kepada Allah, tahu kedatangan ini tamu maksudnya apa. Nah, begitu masuk ke dalam, tiba-tiba ini tamu mules. Mules. Akhirnya, ya Syekh Abdul Qadir, mohon izin saya numpang ke kamar mandi. Oh ya monggo silahkan. Akhirnya begitu diajak ke kamar mandi, sawan itu yang namanya tamu. Kenapa? Kamar mandinya terbuat dari emas dan berlian. Ketipu apa enggak nih? Bayangin,
Syekh Abdul Qadir Jailani nyaru berlian itu di WC, Bu. Ibu di mana? Di kuping. Syekh Abdul Qadir Jailani waliullah. Ya. Beliau itu orang yang tidak butuh dengan dunia, butuhnya cuma Allah. Maka wajar, ya dunia ukhdumi liman khodamani, hei dunia layani orang yang melayani aku. Syekh Abdul Qadir naruh emas, naruh berlian di kamar mandi, semua lantainya, kerannya kalau zaman sekarang gitu, baknya termuas dari emas dan berlian. Kaget itu tamu, tadinya mau nyumbang, pulang buru-buru kabur, malu dibawa lagi hartanya. Apa yang dia bawa tidak seberapa dengan miliknya Syekh Abdul Qadir yang dititip oleh Allah Subhanahu wa taala. Paham apa enggak nih jamaah? Ini kayak kalian, kelihatannya orang biasa dari luar, biasa-biasa saja. Mungkin orang memandang sebelah mata kepada kalian. Ngaji apa itu? Orang-orang apa itu yang kumpul di situ? Betul apa enggak? Betul apa enggak? Tapi kalian ini, hati kalian bak bagaikan emas dan berlian. Betul? Hati kalian bak bagaikan emas dan berlian. Mungkin kata kiai lain, kamu adalah rongsokan karena masa lalunya ada yang tukang mabok, ada yang tukang judi dan sebagainya. Betul apa enggak? Sehingga kamu dianggap sampah oleh lingkungan, sehingga kamu dianggap tidak ada harganya di lingkungan. Tapi mereka tidak tahu kalau jamaah manaqib yang dianggap sepele oleh orang lain, justru rasa dan hatinya tidak pernah putus untuk takarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Kelihatan alim sih enggak, bajunya ya sederhana, biasa-biasa saja, enggak selalu gamis putih gitu kan ya. Betul apa enggak? Kelihatan ke masjid mungkin ya jarang-jarang lah, enggak alim-alim amat. Anggap kalian punya casing biasa, tapi dengan istiqomah pikir seperti ini, kalian telah memiliki hati yang berlian. Alhamdulillah. Ngerasa apa enggak? Ingat Allah enggak kalau di rumah? Pasti ingat. Kalau mau keluar dari kesulitan, Bu, ingat Allahnya, jangan lagi susah doang. Sehingga dikasihnya susah terus. Habis dia mah ingat guanya katanya kalau susah doang. Paham apa paham ini? Paham apa paham? Supaya Allah mengingat kamu dalam keadaan apapun, makanya belajar mulai sekarang. Senang ingat Allah, susah ingat gitu. Kalau dikasih apa waktunya bayar kredit baru, ya Allah kemana ini nyari buat nutup kreditan. Begitu kreditannya udah kebayar, lupa lagi, inget-inget malam Senin baru Allahnya. Ada yang begitu? Mana orangnya? Makanya mulai sekarang belajar continue ya. Lagi seneng, usaha lancar, Allah yang kasih. Ini alhamdulillah. Bagaimana cara buktiinnya? Dapat keuntungan, ingat teman, ingat saudara, ingat keluarga, ingat orang tua. Itu namanya dikasih rezeki, ingat bukan ya Allah, alhamdulillah kantongan mereka sorangan. Ingatnya di mana? Bohong namanya ingatnya itu mah. Betul apa enggak? Alhamdulillah usaha saya lancar. Lihat saudara saya, kira-kira sekali-kali saya pengen makan enak sama dia, saya kirimin makanan ke orang tua, apa ke keluarga. Itu namanya ingat. Betul apa enggak? Jangan ke Allah, kadang ke saudara aja ingat lagi susah doang kita. Betul apa betul? Begitu punya kreditan, yang mana yang bisa dipinjam ini saudara kira-kira? Ada yang begitu? Ada. Kalau lagi senang ingat saudara kagak? Rata-rata itu. Nah sekarang rubah ya, setuju? Sekarang rubah ya, kalau seneng tetap ingat, lagi keadaan sulit pun tetap ingat, supaya dalam kapanpun, dimanapun tetap gak berubah. Ini lagi corona begini, di Atamimi bisa ngebangun, alhamdulillah. Yang lain Bu, boro-boro ngebangun, kita syukur aja, ini bukan sombong, tahadus. Bini mah kemarin ayah pengajian waktu belum corona hampir tiap hari gitu kali. Betul nggak? Bolak balik kayak setrikaan, nggak bikin apa-apa ayah. Bener nggak?
Enggak bikin apa-apa. Tapi kenapa? Ketika nganggur, bisa ngecor. Bahkan lagi mau bangun masjid lagi tuh di belakang, yang pohon bambu, udah mulai dirapi-rapihin lagi tuh. Luar biasa nggak tuh? Luar biasa. Lagi nganggur, bener nggak? Seakan-akan lagi nggak punya pekerjaan. Siapa bilang? Jadi jangan ada yang nuduh. Oh, kalau ayah ngebangun, wajar katanya, mungkin banyak undangan ceramah kali. Bener nggak? Sehingga bangunannya jalan. Siapa bilang justru saya kalau ngebangun nggak bisa, kalau lagi banyak acara pengajian malah nggak bisa bikin apa-apa? Tuh tanya Ustaz Bukhari. Yang ada kayak puyeng mikirin ongkos buat ngaji. Betul apa betul? Ya iya Bu, kalau kemana-mana emang nggak pakai ongkos apa? Pakai biaya, betul nggak? Tapi ketika saya diem, ya utuh duitnya. Yang nganterin, ya beliin semen bisa. Alhamdulillah gitu Bu. Jadi nggak jaminan, nggak ngaruh punya pekerjaan bisa bikin rumah gitu, enggak. Nganggur nggak bisa bikin rumah, enggak. Innallaha Allah yang ngatur rizki, bukan karena kamu kerja, bukan karena kamu usaha. Kerja dan usaha itu adalah keran, ya, bagian daripada wadah kita turunnya rizki, lewatnya pintu itu, gitu loh. Paham apa paham ini? Jadi Allah supaya nggak bingung ketika mau memberikan rizki kepada kalian, dibangunlah kiosnya, disiapkanlah dagangannya. Tapi itu nggak jaminan hajat kamu kabul dengan usaha ini. Tetap yang ngejamin adalah paham nggak zamannya? Ya jangan kamu ngandelin warung, jangan kamu ngandelin tokonya, jangan ngandelin usahanya. Ini sepi kalau kamu ngandelin warung, sepi, percaya apa enggak tuh? Kalau kamu ngandelin usaha kamu, usahanya jadi sepi karena Tuhannya jadi usaha, bukan Allah gitu loh. Paham apa enggak kira-kira nih? Saya mau tanya nih, Tuhan kita ini siapa? Tuhan kita ini siapa? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Allah kita apa gimana? Menyembah dan memohon pertolongan. Lalu ketika kamu punya usaha, ngandelin usaha, ya Allah cabut keberkahan usahanya. Kenapa? Karena Tuhan kamu bukan usaha kamu, tapi adalah Allah. Itu rahasianya, ya. Jadi hatinya jangan meleset, jangan meleng. Kalau usaha ini adalah wadah, tempat Allah menurunkan rahmat, tempat Allah menurunkan rizki. Kayak majelis gini loh, Tuhannya majelis apa Allah? Tuhannya majelis apa Allah? Allah Tuhannya, bukan majelis, bukan panggung, bukan sound system, apalagi ayat. Yang kita tuju adalah Allah. Lalu kita bikin tempat ini seperti ini. Ini adalah wadah, tempat di mana Allah menurunkan rahmat kepada kita. Tapi ingat, tempat ini bukan Allah, ini adalah makhluk. Yang memberikan kabul atau tidaknya tetap adalah Allah. Sok, kalau kamu nggak percaya, kamu andelin saudara, kamu andelin keluarga, kecewa, ya. Kamu andelin usaha kamu bikin kecewa kamu. Kan sudah sering ayah bilang, andalkan Allah di dalam situasi dan kondisi apapun. Jangan mengandalkan pekerjaanmu, jangan mengandalkan ilmumu, jangan mengandalkan usahamu. Ketika itu yang menjadi andalan, Allah marah, Allah cemburu, sehingga diambil daripada sebagian rizki usahanya. Iya bang, enggak tuh? Kamu cinta banget sama anak, ya, sehingga anak kamu andel-andelin. Percayalah, kamu akan dibuat kecewa oleh anak kamu sendiri. Betul apa enggak? Karena usaha, anak, istri itu titipan. Titipan itu amanah yang harus dijaga, dirawat. Emang punya siapa? Anak punya siapa? Istri punya siapa? Apa bapak ngerasa istrinya istri bapak? Cuman teman tidur. Iya apa enggak? Belum tentu istri kamu jadi sahabat kamu. Percaya nggak nih? Belum tentu istri kamu jadi sahabat kamu. Saya mau tanya, ada nggak istri ketika bapak mau curhat nggak didengerin? Ada nggak? Makanya kadang-kadang bapak suka curhat sama orang.
lebih betah di pos ronda dibanding dengan istrinya. Kenapa? Kenapa? Karena istrinya tidak bisa menjadi sahabat perlipur lara di dalam dirinya. Ada kehampaan, ada kekosongan di ruang hati bapak, sehingga bapak lebih nyaman ngobrol dengan orang lain ketimbang dengan istrinya yang setiap malam tidur bersama-sama. Begitupun sebaliknya ibu. Kadang ibu lebih curhat senang kepada temannya, kepada orang, benar gak? Ketimbang suaminya. Kenapa? Karena suaminya belum bisa jadi sahabat bagi ibu. Ada teman, ada teman, ada sahabat. Kalau sahabat, dalam suka dan duka, enak dan tidak enak, tetap dia mau berada di sisinya, tetap dia mau mendampinginya dalam situasi dan kondisi apapun. Tapi kalau teman, begitu kamu jaya, semua orang mengatakan kamu adalah temannya. Ketika kamu dalam kesengsaraan, teman akan mudah meninggalkan kalian. Itulah teman. Ada nggak istri ninggalin suami ketika belangsak? Banyak nggak? Banyak. Berarti istrinya belum menjadi sahabat dalam hidupnya. Istrinya baru sebatas teman. Makanya kata Pak Haji Roma Irama, mencari teman memang mudah apabila untuk teman suka. Mencari teman tidak mudah apabila untuk teman duka. Banyak teman di meja makan, kan gitu. Teman waktu kita jaya, tetapi di pintu penjara, di situ teman tiada. Oh, mencari teman. Iya kan gitu. Pak Haji itu pengalaman pribadi itu. Dia bangun soneta gitu kan ya. Mungkin Pak Haji mungkin lagi itu riwayat pribadi. Kalau musisi saya yakin riwayat pribadi. Mungkin aduh, gua lagi banyak duit ngumpulin temen teh banyak yang aku gua kali gitu. Gua lagi bikin musik. Pak Haji ngomong gini, tenang kawan-kawan. Nanti band kita atau grup kita ini akan mendunia, akan dikenal semua orang. Pak Haji ngomong lagi belangsak. Sehingga kata temennya, ngigo wae lu. Iya enggak? Ngigo buat ngopi, ngutang kata di warung kopi. Makanya ada filmnya, ada lagunya lagi tuh. Gimana lagunya tuh? Ada kan lagunya aja? Memang sangat luar biasa gitu ya. Itu. Temen nggak percaya bu, ketika Bang Haji ngomong nanti soneta akan dikenal di seluruh Indonesia, bahkan di mancanegara banyak orang yang terinspirasi dengan grup kita. Kata Pak Haji, cuman Pak Haji ngomongnya lagi susah di warung kopinya aja belum kebayar, sehingga kata temennya, lu mama kan belum haji waktu itu mah, apa panggilan, lu mama ngigo hidup susah, kopi aja belum kebayar, pikirin nih kopi sama rokok, ngomong kemana baik, kan begitu. Ada yang begitu ke ayah di sini? Ada yang begitu pikiran ke saya? Ada nggak di sini? Ini ya nggak apa-apa, namanya imannya ainul. Ada orang yang punya hakul yakin, ada orang yang punya ainul. Orang yang ainul yakin itu harus ngelihat bukti dulu, baru percaya dia. Tuh. Padahal orang yang hakul yakin ngomong nggak sembarangan ngomong, Mang Adi. Dia bisa melihat bahwa hidup nanti akan seperti itu. Cuma orang yang ainul yakin mah nggak percaya, kudu ada buktinya, beda buktinya dulu. Maka kadang-kadang orang yang punya ainul yakin dengan orang yang punya hakul yakin bentrok. Contohnya Imam Manaqib sama istrinya. Bener apa enggak? Imam Manaqib gurunya, suaminya yakin, wah tenang aja, nanti saya bakal begini, saya bakal begini. Karena istrinya ainul yakin, ngigo pak, beras aja kagak ada. Betul apa betul ini? Mungkin bapak ngalamin juga sama istrinya bentrok gara-gara itu. Tenang mah, kata bapak, Allah kuasa. Kata ayah, inna ma'al usri yusra, di balik kesulitan ada kemudahan. Sekarang kita memang susah, tapi besok Allah akan kasih kita kemudahan mah. Bapak ceramah, kata istrinya, Pak,
ari ngimpi tong luhur-luhur teuing. Ada yang ngomong gitu, ibu-ibu ada? Ada pasti. Ari ngomong tong luhur-luhur teuing, takutnya jatuh katanya. Tersakit. Iya kalau ngomongnya sama orang yang ngayal. Bedain ya, bedain. Kalau orang yang ngayal, nggak pernah zikir, wiridan begini nggak pernah kumpul, dengan kiai nggak seneng, dengan guru nggak seneng, dengan ustadz nggak seneng, dengan pengajian nggak seneng, ngomong begitu namanya ngibul. Itu namanya ngelamun, betul nggak? Ngayal. Tapi beda orang yang sudah zikrullah, istiqomah, ikut ulama, ikut kiai, hatta komeng bentuknya, wajahnya nggak menjanjikan, tapi ketika dia bicara di situ ada gesekan, ada barokah, ada karomah Syekh Abdul Qadir Jailani. Nggak sembarangan, itu bukan hayalan, tapi wujud dari sebuah keyakinan, yakin percaya dengan apa yang disampaikan oleh gurunya. Beda bu, kecuali bapak kamu tukang main gapleh, main togel, nggak pernah ngaji, nggak pernah istiqomah, ngomong tenang mah, ntar kita beli mobil jebol 4 angka, tenang aja. Itu lain harus bisa bedain, betul nggak enggak? Nih yang ngomong siapa? Lihat dulu, ibu pelan-pelan lihat dulu. Iya memang suami saya sholat kadang bacaannya gini rokemin doiril make debuk udah. Bener nggak? Sholat belang bentong, iya memang ibu harus bisa lihat nih. Tapi suami saya sekarang ya Allah sudah ngumpul sama kiai, paling enggak kalau ngumpul sama minyak wangi kecipratan, betul apa betul itu? Kalau ngumpulnya dengan orang kaya kecipratan, kalau ngumpulnya dengan orang yang mendapat barokah akan kecipratan barokah. Lihat dulu, suami ibu sekarang sudah santrinya Ayah Nandang At-Tamimi gitu. Dan main-main di sini ngebangun 50.000 tuh, tanya Mang Sarkum, jalan terus. Jadi kalau suaminya ada error seperti ayah sedikit, jangan digubris bu, biarin ikutin aja. Jadi buntut ngikut saja makmum. Betul apa enggak? Ikut makmum, jangan dibantah. Kalau kata suaminya, mah ayo kita beli motor baru, ayo. Jangan nanya emang duitnya ada, itu ngedonin perasaannya suami. Kali dia mau niru-niru saya kali. Emang nggak boleh niru bu, yang penting di jalan sambil ngelus-ngelus bil barokah wal karomah. Tahu sih ke dealer bawa duit cuma 20.000 ya gitu. Lihat-lihat dulu, ini majelisnya Sultan Aulia Syekh Abdul Qadir Jailani. Lisanmu setiap minggu berucap bil barokah wal karomah, khususan ila hadratir ruhi bi barakati wa karamat Syekh Abdul Qadir Jailani. Idza dzukirat manaqibi wa ana hadirun, di mana dibacakan manaqib Syekh Abdul Qadir, aku hadir daunnya Syekh Abdul Qadir. Maka ketika Syekh Abdul Qadir itu hadir, maka wajar kalau jamaah, hatta kamu bukan seorang santri, tidak begitu pandai baca Al-Quran, sholat mungkin belang bentong, tapi ketika lisanmu menyebut Syekh Abdul Qadir Jailani, boleh jadi kamu di hatinya terciprati keyakinan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Ini gak ada yang tahu ya, gak bisa menjamin harus gondrong kayak ayah, tidak. Apa harus pakai gamis, tidak. Boleh jadi kerjanya itu hanya bagian karyawan, kerjanya hanya pedagang biasa, tapi karena tulus, karena cinta, duduk mahabbah di makomnya Syekh Abdul Qadir, di majelisnya Syekh Abdul Qadir, boleh jadi wajabat rahmati, Allah turunkan rahmat buat kita semuanya. Di kuncinya tergantung niat kesini, tulus nggak hatinya, gitu aja ya. Karena cinta, karena ketulusan pasti ada hasilnya. Betul apa betul? Betul apa betul? Tergantung kamu. Ana inda doni abdi bi, aku bagaimana prasangka hambaku. Kamu niat kesininya apa, gitu aja. Kalau benar-benar karena cinta, saya mah pokoknya yang penting ngaji, saya datang ikut kiai, mau kabul mau enggak hajat saya terserah Allah. Saya maniatnya ibadah, istiqomah, tulus hati kamu, tidak ada apa-apa, pasti Allah senang sama orang itu. Ya, paham apa tidak jamaah?
Sudah, gak usah diingat-ingat lagi pengen ini pengen itu. Sudah lebur aja keinginanmu bersama dengan kuasanya lebur saja. Iya memang ya Allah, saya banyak kebutuhan, pengen ini pengen itu, punya kebutuhan ini kebutuhan itu. Iya ya Allah, tapi apa daya saya hidup aja nggak bisa kalau nggak dihidupin panjenengan. Betul apa enggak? Saya hidup bergerak saja nggak bisa kalau nggak dikasih gerakan oleh jenengan. Saya nggak bisa ngedip kalau nggak dikedipkan oleh jenengan. La haula wala quwata illa billah. Memang di hati saya ini ada keinginan, maka saya datang ke tempat ini. Ya Allah, satukan ruh saya bersama dengan guru saya, satukan ruh saya bersama Syekh Abdul Qadir, bersama dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Berikan saya ridho ya Allah menjalankan kehidupan ini. Berikan hati saya ikhlas ya Allah dengan apapun yang kau panjenengan berikan kepada hidup saya. Cukup gitu aja jamaah. Betul? Cukup gitu aja. Allah tahu kok hati kamu pengen apa. Tahu nggak kira-kira? Tahu apa enggak? Tahu. Kamu ngomong nggak ngomong tahu Allah itu. Tahu. Orang dia yang bikin. Masa nggak tahu? Orang tua tuh tahu anak pengen motor. Orang tua tahu anak pengen rumah. Orang tua juga tahu anak pengen nikah. Betul apa enggak? Cuman kadang orang tua diem. Diemnya bukan berarti nggak berpikir. Nunggu saat yang tepat, kapan anak ini saya nikahkan, kan begitu. Jadi kamu baik sangka kepada Allah ya, setuju? Baik sangka kepada Allah. Jangan ngomong kenapa doa saya nggak kabul-kabul. Jangan ngomong begitu. Itu namanya buruk sangka. Ketika kamu buruk sangka ya nggak kabul beneran. Baik sangka saja. Mungkin Allah punya tujuan lagi. Kenapa saya belum dikabul? Mungkin Allah lagi seneng aja mesra-mesraan sama saya gitu. Karena kalau udah kaya mah kan tahu sendiri, tadi saya bilang ngaji biasa datang jam 8 ya, kan duit udah banyak jam 12 baru nyampe. Sibuk sih, tokonya ada 15 kan nutup yang ono kan begitu. Allah juga tahu sebelum kamu sibuk, kata Allah teh udah mendingan susah dulu sementara, saya masih senang sama kamu gitu. Gitu kan repot. Iya enggak tuh? Kayak santri bu, santri tinggal di pesantren, kalau belum wayahnya keluar sama kiainya kan dari keluarin dulu. Apa kiainya tega ngelihat santri bangunin subuh gitu Pak Imam, makannya saya nemu-nemu, apa tega? Orang tua atau kiainya? Enggak. Cuman gurunya kan bisa lihat ini anak belum wayahnya keluar dari pesantren gitu. Ada maksud dan tujuannya. Percaya ini? Paham apa enggak? Gitu. Ya kamu kan bisa bilang kapan dipercaya kayaknya, bikin, makanya mulai sekarang biar dipercaya Allah. Bagaimana ya, setuju gitu? Supaya dipercaya Allah tuh bagaimana? Udah semua juga udah ada di dunia, mobil sudah ada di dunia, ya apa enggak? Belajari ilmu dunia. Kalau kamu pengen dunia ya pelajari ilmu dunia. Man arada dunya fa alaihi bil ilmi. Kalau kamu pengen dunia maka kamu harus dengan ilmunya. Pelajari ilmunya, mumpung dikasih nganggur, jangan diem, mau tektrak kalau orang Sunda bilang itu. Ayo apa yang bisa saya kerjakan? Kira-kira saya harus bagaimana? Rancang sesuatu, pakai akal dan pikirannya. Karena butuh mobil, pabrik Toyotanya sudah ada, pabrik Hondanya sudah ada. Kecuali pabrik kita butuh mobil, mobilnya dari langit dikirimnya inden. Kan enggak. Semua udah ada di sini. Kamu pengen, ibu pengen emas, toko emasnya sudah ada. Betul apa tidak? Kamu pengen uang banyak, banknya sudah ada. Tinggal ilmunya bagaimana kita bisa ngambil uang di bank, bisa beli emas di toko. Ilmunya yang kalau harus kalian pelajari. Man arada dunya fa alaihi bil ilmi wa man aradal akhirah fa alaihi bil ilmi. Kamu pengen dunia dengan ilmu, kamu pengen akhirat juga dengan ilmu. Maka kadang-kadang manusia dibikin sepi, dibikin nganggur. Kenapa? Agar mau menggunakan pikirannya untuk berpikir. Karena ketika sibuk nggak bisa ayo tuh Pak Ali tuh, walaupun bari merem-merem begitu bari mikir. Kiai Ali tuh jangan dianggap lagi nggak mikir tuh bu. Bukan tidur, bukan lagi mikir. Coba lagi mikir bantal atau kasur kan datang. Ya bener kan bu? Orang nganggur
itu banyak pikirannya, sehingga dengan nganggur di situ dia merancang sesuatu. Makanya untung ketemu dengan zikir manakib. Dalam keadaan nganggur kamu bisa istiqomah zikir. Orang berzikir ya berpikir sambil nganggur, sambil mikir. Kalau usaha begini terus, saya harus buat sesuatu, saya harus merencanakan sesuatu, saya harus merubah sesuatu. Begitu. Betul apa enggak? Paham apa tidak? Jangan jalan di tempat. Coba orang masih kerja di PT, kepikiran nggak buat jualan? Enggak, karena dia masih asik saja dengan kerjaan dia. Tapi begitu dia nganggur, baru dia terpikir dagang cilok lah gitu kan, dagang bakso lah, baru dia mikir gitu loh. Makanya kadang-kadang dikasih kerjaan disepikan dulu agar menggunakan pikiran yang Allah kasih, akal yang Allah kasih untuk berpikir kepada kehidupan yang berikutnya yang jauh lebih baik daripada sebelumnya. Amin ya robbal. Laut surut berarti tandanya mau pasang. Bagi siapa? Bagi yang mau berpikir. Ya cukup ya, gunakan bu pikiran. Ada di sini semua kok, ada di sini semua. Lihat Aqua, orang yang berpikir mikir, ah ini pasti jadi uang juga nih. Betul apa enggak? Gak punya modalnya ya buat ngerongsok, gampang. Buatlah kepercayaan, ya enggak? Jujur, buatlah kepercayaan. Pasti akan ada orang yang percaya memberi modal kepada kalian. Contoh seperti itu. Ngelihat baju pakai ijo-ijo ada tulisan di belakang Grab. Waduh, saya lagi nganggur, saya nge-Grab aja dulu. Betul enggak? Padahal tujuan kamu bukan pengen jadi tukang ojek. Ya nggak apa-apa, ikuti saja dulu. Siapa tahu lewat kamu ngojek itu ketemu dengan pelanggan, ketemu dengan penumpang yang justru mengantarkan kepada cita-cita kamu. Iya enggak? Air tujuannya ke laut. Dari gunung air tujuannya ke laut. Tapi kadang-kadang air tidak lurus ngikutin kali yang ada. Kadang air dibelokkan ke sawah dulu. Kadang air dibelokkan ke sumur-sumur masyarakat dulu. Tujuannya apa? Agar air itu lebih bermanfaat. Sehingga karena air itu ngalir ke sawah bisa menghidupkan petani, subur hasil pertaniannya. Betul apa enggak? Lari ke sumur, airnya dipakai mandi, dipakai nyuci piring, dipakai cebok dan sebagainya. Lebih bermanfaat. Begitupun dengan hidup kita. Apa tujuan jamaah? Rabbana atina fid dunya wa fil akhirat wa qina adzabannar. Betul itu tujuannya. Dunia baik, akhirat baik. Ingat itu. Doa sapu jagat. Dunia baik, akhirat baik. Begitu kamu lahir mengalir jadi jamaah manakib, tujuan kamu bahagia, bahagia dunia bagian akhirat. Tapi kadang dibelokkan dulu ke tempat yang sulit, yang tidak kamu berpikir sama sekali. Tidak ada dalam pikiran kamu, kenapa saya harus ke sini, kenapa saya harus ke situ, kenapa saya ke sana, kenapa saya ke sini. Percayalah, supaya hidup kamu lebih bermanfaat. Itu aja tujuannya. Alhamdulillah, mudah-mudahan bisa dipahami ya. Jadi kenapa kamu kadang-kadang lagi kerja dibikin nganggur? Agar hidup kamu lebih bermanfaat. Karena ketika kamu nganggur, kadang kamu sibukkan hidup kamu untuk ibadah, untuk silaturahmi kepada saudara, bersilaturahmi kepada teman, yang itu tidak dilakukan ketika kamu dalam keadaan bekerja. Betul apa betul? Betul apa betul? Kamu gak pernah main ke rumah si A, kamu gak pernah silaturahmi ke rumah si B karena kamu sibuk dengan pekerjaan kamu. Akhirnya Allah ambil pekerjaan itu, kamu menjadi orang yang tidak punya pekerjaan. Di situ pikiran kamu jalan, saya silaturahmi ke saudara saya, walaupun tujuannya cari peluang atau info. Tapi silaturahim memang perintah Allah. Itu ambil hikmahnya. Oh iya ya, alhamdulillah saya dikasih nganggur, sehingga saya udah lama sekian tahun gak ketemu dengan saudara saya bisa main. Bener gak jamaah gitu? Nah ya, Allah maha baik, takdirnya tak pernah salah menurut kalian, tapi apa yang terjadi itu adalah yang terbaik untuk kita dari Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kehadiran jamaah ini, ayah dan kita semua diberi pemahaman yang lebih oleh Allah, terutama mendapatkan keberkahan ya dari ilmu yang kita pelajari. Karena kalau kamu pengen hasil ilmu itu ada 3 syaratnya ya.
Ayah singkat saja, kalau kamu pengen mendapatkan ilmu dari sesuatu yang kamu pelajari, ada 3 syarat. Pertama, kamu harus senang dulu sama gurunya. Kamu gak bakalan bisa dapat ilmu kalau kamu gak senang sama gurunya. Percuma, mending berhenti ngajinya. Gurunya aja udah gak senang, bagaimana kamu mau belajar? Betul apa enggak? Ini satu. Yang kedua, kamu harus senang kepada tempatnya. Tempat yang kamu datang ini harus senang dulu, cintai dulu tempatnya. Pertama, cintai gurunya. Kedua, cintai tempatnya. Ketiga, kalau kamu ingin mendapatkan hasil sesuatu, kamu harus mencintai ilmu yang kamu pelajari. Ini bisa diterapkan kemana saja. Kamu mau usaha, pertama kali yang kamu harus senangi adalah tempat dan juga usaha yang kamu akan jalani. Kalau tempatnya saja kamu sudah nggak senang, bagaimana kamu betah dagang di situ? Betul apa enggak? Iya enggak? Nah, terus pekerjaan yang akan kamu kerjakan juga kamu harus senang dulu. Karena kalau senang nggak akan hitung-hitungan, Bu. Mau sepi, mau rame, mau rugi, mau untung. Orang senang sama seperti orang main bola, hobi. Orang main bola kadang nggak untung, Bu, apalagi yang di kampung-kampung. Bahkan kakinya diserengkat bisa patah. Betul? Digaji enggak, tapi dia nggak ada hitung-hitungan. Tapi lewat istiqomahnya, karena cinta hobi dengan main bola, tidak sedikit orang menjadi kaya lantaran main bola. Mudah-mudahan paham ya. 3 ini syaratnya nih. Kalau kamu pulang dari tempat ini ingin hasil, pertama cintai dulu gurunya. Tanya pada hatinya masing-masing. Kalau kamu sudah nggak senang sama saya, apapun yang saya omongin pasti salah. Betul nggak? Kalau kamu sudah nggak senang nih sama ayah, anggap di sini kan gurunya ayah, gitu kan Kiai. Tapi kamu sudah nggak senang sama ayah, mau bagus apapun ucapan saya, kamu tetap akan memandang saya salah. Betul apa betul? Tapi orang yang senang sebaliknya, ketika kamu sudah senang sama ayah, apa yang ayah sampaikan, pasti kamu akan terima dengan senang. Makanya itu yang pertama. Yang kedua, tempat. Walaupun segini adanya, keadaan seperti ini, kalau kamu sudah mencintai tempat ini, maka kamu akan betah dan kangen untuk duduk selalu di tempat ini. Betul apa betul? Ada kerinduan, kapan malam Senin saya bisa ngampar lagi bareng-bareng saudara saya. Terbayang-bayang, padahal di sini yang tempatnya nggak bagus itu ya, cuman kebun biasa. Tapi kalau kamu sudah senang dengan tempatnya, di hati dan pikiran kamu yang teringat malam Senin, saya harus duduk di tempat itu, karena itu ada tempat yang menjadi kebahagiaan hidup saya. Bahkan tempat yang seperti ini, Bu, lebih nyaman ketimbang rumahnya yang bagus di rumah. Percaya, rumah kamu yang pakai empuk, pakai sofa dan sebagainya, itu bisa kalah dengan tempat seperti ini. Kenapa? Karena kamu sudah mencintai tempat ini. Dan kalau sudah mencintai tempat ini, pasti kamu mau berkorban untuk tempat ini. Betul apa enggak? Mana buktinya? Tiap minggu kamu punya uang berapapun, disumbangkan ke tempat ini. Ini bukti kamu sudah mencintai tempat ini. Bener apa enggak? Ada 5.000 kamu kasih, ada 50.000 kamu kasih, ada yang 100, ada yang 200, 300 kamu kasih, karena kamu mencintai tempat ini. Di hatinya bagaimana tempat ini bisa berubah. Betul apa enggak? Tapi kalau orang sudah nggak cinta dengan tempat ini, Bu, maaf, kalau orang sudah nggak cinta dengan tempat ini, jangankan mau nyumbang, jangankan mau ngasih, yang ada dia menghina, yang ada dia ngeledek. Ngapain ngaji di kebun-kebun, ngapain malam-malam harus duduk di tempat itu di hatinya berarti tidak ada cinta kepada tempat yang ia duduki. Yang ketiga, ilmu. Harus mencintai ilmunya. Ilmunya apa di sini? Manaqib Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Kamu harus senang dulu kepada manaqibnya. Ketika kamu senang kepada manaqib itu, maka tiga-tiganya guru kamu cintai, maka kamu akan mendapatkan keberkahan dari guru. Tempat kamu cintai, kamu akan mendapatkan berkah dari tempat. Manaqib kamu cintai, kamu akan mendapatkan cinta dan barokah dari Sultan Aulia Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Digondol itu, Bu. Andaikan pahala itu kelihatan, mobil box 5 box di sini baris itu nggak bakal cukup untuk membawa barokah yang akan ibu bawa pulang. Kuncinya senang ketika faktor tadi. Pasti hasil. Pasti, saya pastikan wallahi wa nabi, kalau kamu bisa melakukan 3 ini, kamu pasti akan berhasil. Mau belajar dimanapun, mau berguru dengan siapapun, 3 faktor ini ada, kamu pasti jadi murid yang sukses. Tapi jangan coba-coba. Ketika kamu sudah sama kiainya saya sudah nggak senang, sudah jangan ngebahas, kamu berhenti saja. Cari yang menurut kamu senang di hati kamu, cari yang menurut di hati kamu cocok, ya.
Gitu saja. Kalau kamu cocok di situ, kamu ikut di situ. Kamu nggak cocok, tinggalkan. Itu lebih baik ketimbang kamu capek gawe teka bolak-balik nggak ada hasil. Gitu. 3. Belajar mulai sekarang. Itu bekal dari ayah malam hari ini. Poinnya adalah itu 3 faktor itu yang menjadi landasan orang itu berhasil apa enggak tatkala dia menuntut ilmu kepada seorang gurunya. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan sekali lagi apa yang ayah sampaikan ini ada barokah dan manfaat untuk pribadi ayah dan juga untuk semuanya. Al-Fatihah.